Inilah 4 sosok pengkhianat negara yang berkomplot dan membentuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Keempat orang pengkhianat tersebut telah berhasil ditangkap aparat kepolisian, berasal dari berbagai kalangan, mulai dari oknum TNI, Polri, hingga ASN. Baru-baru ini seorang ASN berinisial AN berhasil ditangkap di distrik Elelim. Oknum ASN tersebut sudah berada di Wamena untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait perannya sebagai penghubung KKB Papua. Berikut daftar sosok pengkhianat negara yang menjual amunisi ke KKB Papua yang dilansir dari surya.co.id. 1. Oknum TNI. Oknum prajurit TNI Praka Asben Kurniawan Gagolo atau Praka AKG ditangkap karena menjual amunisi yang akan dipakai oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Tak sekali, Praka AKG menjual amunisi hingga 2 kali. Pertama, amunisi yang dijual sebanyak 5 butir. Lalu yang kedua kali, 5 butir lagi dijual kepada seorang bernama John Sondegau. Tiap butir amunisi dibanderol dengan harga Rp200.000. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Kav Herman Taryaman mengatakan, Praka Asben Kurniawan Gagolo ditangkap pada Selasa 7 Juni 2022 sore di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurut Herman, penangkapan terhadap oknum TNI itu berawal dari penangkapan FS. FS adalah tersangka pembacok Ustadz Asep di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya beberapa waktu lalu. Setelah ditangkap, FS buka suara mengaku membeli amunisi dari John Sondegau. Dari keterangan FS, maka anggota kita menjemput JS untuk dimintai keterangan, kata Herman. Kebetulan saat petugas sampai di rumah John Sondegau, di sana ada Praka Asben Kurniawan Gagolo. Secara kebetulan saat itu oknum AKG atau Asben Kurniawan Gagola berada di rumah JS sehingga keduanya langsung dibawa untuk pemeriksaan, sambungnya. Dari penangkapan itu, Praka Asben Kurniawan Gagola mengakui dirinya telah menjual amunisi kepada John Sondegau. John Sondegau menjual amunisi yang dibelinya itu kepada FS, anggota KKB. Dari rekaman video yang beredar, Praka Asben Kurniawan Gagola mengaku sebagai anggota Yonif 743. Praka Asben Kurniawan Gagola merupakan Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya. Ketika diinterogasi, pengkhianat negara ini menitikan air mata. Dia mengakui sudah menerima Rp2 juta dari hasil penjualan amunisi tersebut. Siap salah, kata Praka Asben Kurniawan Gagola ketika diinterogasi. Dia mengaku uang hasil penjualan amunisi itu dipakai untuk makan-makan. Mendengar pengakuan itu, petugas yang menginterogasi bertanya pada Praka Asben Kurniawan Gagola, apakah dirinya sadar bahwa amunisi yang dijualnya ke KKB itu dipakai untuk menembaki petugas TNI AD dan Polri. Menjawab pertanyaan itu, Praka Asben Kurniawan Gagola cuma menangis. Lelaki yang memiliki nomor registrasi pokok 31140286441094 itu cuma mengatakan dirinya bersalah. Bagaimana nasib Praka AKG? Praka AKG kini ditahan oleh polisi militer Kodam 17 Cendrawasih. 2. Oknum polisi. Oknum polisi berinisial JPO dan AS dituntut hukuman 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Nabire, Kamis 17 Februari 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Muhammad Rizal mengatakan tuntutan itu sesuai dengan fakta-fakta dan bukti yang dihadirkan di persidangan. Selain menuntut hukuman 6 tahun penjara, jaksa juga meminta barang bukti amunisi disita untuk dimusnahkan. Sementara barang bukti berupa uang tunai disita untuk disetorkan ke kas negara, sesuai perintah pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. 2 oknum anggota Polri yang dituntut 6 tahun bui itu ditangkap pada 27 Oktober 2021. Satgas Nemangkawi meringkus JPO dan AS dari Indekos di Nabire. JPO saat ditangkap berstatus polisi aktif dengan pangkat brigadir. Ia sehari-hari bertugas di Polres Nabire. Sedangkan Bribda AS saat itu adalah berstatus anggota Polres Yapen. Dari tangan keduanya didapati uang tunai Rp12 juta yang saat itu diduga sebagai hasil penjualan 80 butir amunisi ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Selain terancam hukuman pidana, 2 oknum polisi ini juga terancam dipecat dari kesatuannya. Terkait kasus ini, pihak Polri berjanji tak akan pandang bulu dan akan segera menanganinya. Polri memastikan tidak akan pandang bulu mengusut 2 anggotanya yang diduga terlibat transaksi atau penjualan amunisi terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Rusdi menuturkan penyidik Polri juga tengah mendalami kemungkinan ada kelompok lain yang turut mendukung persenjataan KKB Papua.
Sekarang yang dipastikan bahwa operasi terhadap KKB dapat berjalan dengan baik dan siapa pendukung-pendukung kelompok itu akan didalami tugasnya. 3. Oknum ASN berinisial AN. ASN pengkhianat negara itu berinisial AN yang berasal dari Jayapura. ASN pengkhianat negara ini ditangkap di distrik Elelim karena membawa 615 butir amunisi, Rabu 29 Juni 2022. Penangkapan AN bermula dari pantauan aparat yang melihat gerak-gerik AN yang mencurigakan saat mengendarai kendaraan roda 2. Setelah dicegat dan digeledah, ditemukan sejumlah barang bukti yaitu senjata rakitan AFN dan sejumlah amunisi 615 butir, ujar Direskrimum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani di Jayapura, Kamis 30 Juni 2022. Faisal menyebut jenis-jenis amunisi yang diamankan adalah MK3 ada 379 butir, Moser 2 butir, AK3 butir, SS1 158 butir, revolver 10 butir, US Karabin 52 butir, dan V2 Sabara 11 butir. Menurut dia, AN berencana membawa amunisi tersebut ke Kabupaten Nduga karena diduga kuat merupakan penghubung kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Rencananya amunisi mau dibawa ke kelompok Nduga, kata dia. Mengenai dari mana amunisi tersebut berasal, Faisal belum dapat memastikan, namun AN diketahui baru datang dari Jayapura. Direktur Kriminal Umum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani memastikan kini AN sudah berada di Wamena untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait perannya sebagai penghubung KKB. ASN tersebut juga diduga memiliki jaringan terhadap kelompok yang terlibat dalam kasus pembunuhan anggota Brimob, Bribda Diego Rumaropen beberapa waktu lalu. Setelah kita analisa antara kelompok yang menyerang Bribda Diego itu kemudian dengan ini ada beberapa titik temunya, dan memang arahnya ke kelompok Nduga, ucapnya. Dikatakan penangkapan ini tak terlepas dari menipisnya stok amunisi dan senjata yang dimiliki KKB. Karena itu, KKB mengeluarkan beberapa orang sebagai penghubung yang bertugas mencari amunisi dan senjata. Dan dari hasil penyelidikan kami tahu mereka sedang mengeluarkan beberapa penghubung-penghubung untuk mencari senjata dan amunisi, tandasnya.